Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habiballah. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, umat Islam pada bulan Ramadan ini mereka berbondong-bondong, bersegera, bersuka cita, bergembira menyambut datangnya bulan Ramadan. Terlihat di tanggal 1, tanggal 2, di awal-awal bulan Ramadan itu mereka sangat sekali menunggu-nunggu momen di mana bulan Ramadan itu tiba. Maka pas di tanggal 1 pada bulan Ramadan itu masjid tampak penuh sampai di luar masjid, sampai di teras-teras masjid. Begitu pula jika kita lihat di jalan-jalan pada sore hari, kaum muslimin bahkan yang notabene umat non muslim itu juga ikut meramaikan event yang ada di bulan Ramadan itu. Nah, karena mereka sudah paham, sudah tahu di benak mereka bahwasanya memang di bulan Ramadan ini banyak event-event yang tersedia di bulan Ramadan ini. Akan tetapi dari segelintir mereka itu belum memahami hakikat ataupun esensi dari bulan Ramadan ini, dari puasa itu sendiri itu seperti apa hakikatnya. Karena kita lihat pada pertengahan bulan Ramadan ini, itu mereka di masjid kalau kita lihat itu sudah mulai berkurang. Yang tadinya penuh, kita lihat di awal hari-hari pertama di bulan Ramadan itu penuh, dan sekarang sudah mulai menyurut lagi. Itu bisa kita lihat dari situ. Kalau kita lihat dari hadis Nabi Muhammad SAW, as-saumu junnah. Di situ dijelaskan bahwasanya puasa itu merupakan junnah, merupakan benteng. Itu sebenarnya hakikat dari puasa itu sendiri. Puasa merupakan benteng, yang merupakan perisai. Nah, mereka belum paham, segelintir dari umat Islam belum paham. Yang mereka tahu puasa itu ya mereka menahan diri dari nggak makan, nggak minum. Selama terbit fajar sampai maghrib nanti tiba. Tapi mereka beberapa umat Islam itu belum memahami hakikat puasa itu sendiri. Yang mana hakikat puasa itu sendiri merupakan tadi di hadis di atas tadi adalah merupakan benteng. Ya, lanjutan dari hadis itu, faida kana ahadukum shaiman, apabila salah seseorang di antara kamu puasa, fala yarfuth, maka janganlah berkata-kata yang buruk. Ya, fala yarfuth, jangan berkata-kata yang buruk. Nah, ini makna daripada junnah itu sendiri. Ya, makna daripada junnah. Junnah itu perisai dari perkataan-perkataan yang jelek, yang buruk. Jadi makna junnah yang pertama itu fala yarfuth. Jangan seseorang berkata yang buruk ketika dia berada di bulan Ramadan dan sedang melakukan ibadah puasa. Wala yajhal, dan juga jangan bertingkah laku yang buruk juga. Ini larangan dari Allah Subhanahu wa taala, ya, dari Nabi Muhammad SAW di hadisnya. Maka untuk kaum muslimin yang sedang melakukan ibadah puasa itu, maka ini yang perlu digarisbawahi dan dipahami benar-benar akan hakikat puasa itu sendiri, agar tidak terjadi nanti bencana ataupun pertengkaran dan lain sebagainya di bulan Ramadan. Ketika mereka memahami, ketika kita umat muslim, kaum muslimin sekalian memahami hakikat dari puasa itu sendiri. Yang pertama. Yang kedua, makna dari junnah itu adalah benteng ataupun perisai dari api neraka.
sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW, as-saumu junnah, puasa itu merupakan junnah. Nah, sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW, as-saumu junnatun ka junnati ahadikum minan nar. Potong di sini ya. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW, as-saumu junnatun minan nar ka junnati ahadikum minal qital. Puasa itu merupakan perisai, merupakan benteng dari api neraka. Sebagaimana ya salah seseorang di antara kamu, sebagaimana benteng dari seseorang di antara kamu ketika berada di peperangan. Ya, maka puasa ini seperti itulah. Kenyataannya dia menjadi benteng dari api neraka. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Rajab hafizahullah di dalam salah satu kitabnya, ya, itu dia berkata, jika puasa itu menjadi benteng dari berbagai macam kemaksiatan yang ada di dunia, maka puasa itu lebih berhak lagi menjadi benteng ketika pada hari kiamat oleh seseorang dari api neraka. Tetapi sebaliknya, jika puasa itu tidak menjadi benteng ketika dia di dunia dari kemaksiatan, maka di akhirat kelak sudah pasti dia tidak menjadi benteng juga untuk seseorang dari api neraka. Maka dari itu kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, melihat dari hadis ini, maka sudah bisa kita lihat di situ ya, bahwasanya puasa itu menjadi benteng yang utama. Yang pertama dia menjadi benteng dari maksiat, dari berbuat maksiat, dan yang kedua ini di akhirat kelak, ya, di akhirat kelak itu menjadi benteng dari api neraka. Dan yang ketiga, junnah, makna yang ketiga itu menjadi benteng dari bencana ataupun musibah yang ada di dunia. Karena memang sejatinya musibah ataupun bencana yang ada di dunia ini dia terjadi akibat ulah tangan manusia itu sendiri. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum." Musibah ataupun bencana yang terjadi di dunia ini tidak lain dan tidak bukan merupakan disebabkan oleh tangan manusia, tangan-tangan kalian itu sendiri, ya. Maka jika seseorang tidak membentengi dirinya melakukan kemaksiatan, ya, melakukan hal-hal yang menimbulkan terjadinya bencana itu, maka disitulah mulai adanya bencana. Kita lihat fakta sejarah, ya, beberapa tahun silam yang terjadi di Aceh, ya, di mana umat manusia pada waktu itu terjadi tsunami besar, gitu ya. Itu terjadi karena ulah manusia itu sendiri, gitu ya. Dan juga banyak lagi yang disebabkan oleh manusia itu di berbagai belahan dunia yang lain. Nah, maka kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita berpikir, ya, kita berpikir sejenak, kita memahami lagi, mengkaji ulang apa yang menjadi hakikat atau esensi puasa itu sendiri, yaitu adalah puasa menjadi junnah, menjadi benteng bagi kaum muslimin, bagi kita semua dari tiga hal itu tadi. Yang pertama, menjadi benteng dari seorang berbuat maksiat. Yang kedua, menjadi benteng dari seseorang, ya, ketika di akhirat nanti dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah menjadi benteng dari seseorang, ya, dari bencana yang datang di dunia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan puasa kita, ya, junnah, jadi benteng, dan Allah Subhanahu wa taala menerima puasa kita. Amin amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.